Yang kalian dengar ini bukanlah suara wanita binal, melainkan suara dari keyboard gaming mechanical. Memang bagi yang awam suaranya terdengar agak janggal, tapi buat entusias dan gamers suaranya terdengar sensasional. Di video kali ini kita akan membahas keyboard mechanical yang sudah support dengan mode dual. Tapi apa benar kalau keyboard mechanical udah pasti mahal? Atau itu hanya sebuah kebohongan dari seorang penjual? Ya udah, nggak usah kebanyakan antisosial. Saya ucapkan selamat menonton Dajjal. Hai guys, Handika di sini dan di video kali ini kita akan membahas sebuah keyboard mechanical RGB yang bisa digunakan wired ataupun wireless. Wireless itu bukan tambal ban tubeless, tapi artinya ya tanpa kabel. Dan kalau kalian punya keyboard wired tapi belum wireless, potong aja kabelnya biar jadi wireless. Dan ini adalah Motospeed CK62 gaming keyboard. Keyboard ini saya dapatkan dari Banggood dengan harga sekitar 650.000. Jadi Banggood ini adalah e-commerce global seperti JD ID, tapi di Banggood untuk aksesoris laptop ataupun smartphone lebih banyak dan unik-unik. Tapi kan ongkirnya mahal bang kalau di global. Tenang, di Banggood ini ongkirnya gratis selama pembelian kalian di atas 500.000. Dan enaknya lagi bisa COD atau cash on delivery, jadi kalian bisa bayar pas barangnya dateng. Khusus untuk subscriber DKID, saya udah minta kode kupon. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa gunakan kode kupon khusus yaitu DKID Motos untuk mendapatkan diskon sebesar 10%. Diskonnya ini tidak berlaku hanya untuk keyboard Motospeed, tapi hampir semua produk yang ada di Banggood. Jadi ya lumayan kan, sisanya bisa buat kalian beli sempol. Oke, jadi sekarang kita bahas keyboard Motospeed CK62 ini. Dari segi packaging udah terlihat lumayan premium. Packagingnya ini seperti box sepatu Converse dengan dominan warna hitam dan ada logo Motospeed yang logonya ini seperti Black Panther. Dan warna merahnya ini seperti di emboss atau timbul. Jadi kesan premiumnya emang udah ada kalau dari segi packaging. Dan di dalamnya ada buku panduan, kabel USB Type-C, alat untuk mengambil tombol mechanical, dan keyboardnya sendiri. Dan sebelum kita mulai reviewnya, like dulu dan juga share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan yang terpenting, subscribe dengan cara klik tombol yang berwarna merah di pojok kanan video. Subscribe-nya ini gratis kok. Dan dengan mensubscribe channel ini, kalian sudah membuat saya lebih semangat untuk membuat video hampir setiap hari. Jadi Motospeed CK62 ini adalah keyboard gaming tipe 60%, di mana tombolnya hanya berjumlah 61 tombol. Dan sebagai perbandingan, keyboard dari Lenovo 330S ini adalah keyboard TKL full size dengan numpad. Jadi gampangnya potong aja 40%-nya yang berarti tombol numpadnya ini dihilangkan. Keyboard tipe 60% ini cocok buat kalian yang memiliki meja kecil atau suka dengan desain yang minimalis, karena dimensi dari keyboard ini cukup kecil dengan panjang hanya 29 cm, lebar 10 cm dan tebalnya 4 cm. Untuk dibawa mobil juga enak banget karena beratnya hanya 0,49 kg. Tapi kekurangannya karena tombolnya cuma sedikit, buat kalian yang belum pernah pakai keyboard 60%, kalian harus beradaptasi dulu dengan fungsi FN-nya, karena fungsi FN-nya ini banyak banget dan kalian bisa membaca di buku panduannya. Motospeed CK62 ini menggunakan bahan material plastik ABS yang udah lumayan kuat. Kalau kalian belum tahu apa itu plastik ABS, bahan plastik ini biasanya digunakan di mainan Lego, jadi bukan plastik Indomaret, kalau itu namanya plastik kresek. Kemudian di bagian bawahnya secara build quality menurut saya sih agak kurang, karena kayak kerasa kopong dan kurang padat. Kemudian di bawah sini ada 4 karet penyangga agar ketika kalian taruh keyboard ini di meja tidak gampang bergeser, dan juga bisa meminimalisir keyboard atau meja kalian lecet. Kemudian juga ada logo Motospeed serta serinya yaitu CK62, dan di sini juga ada tombol on off untuk menyalakan keyboardnya apabila kalian ingin menggunakan mode Bluetooth. Jadi Motospeed ini bisa dual mode, wired dan juga wireless. Sayangnya kabel Type-C-nya standar sih, tidak dilapisi nilon atau braided. Jadi agak hati-hati kalau menyimpan kabelnya. Tapi udah lumayan tebel kok kabelnya, dan panjang kabelnya ini sekitar 1,5 meter. Secara desain, Motospeed CK62 ini menggunakan desain ergonomik, di mana bagian tombol atasnya agak tinggi. Jadi kalau digunakan untuk mengetik akan lebih nyaman karena otot jari kalian tidak perlu bekerja lebih keras. Untuk tombol switch mechanical Motospeed CK62 menggunakan switch Blue Otemu dengan karakteristik clicky, hampir mirip dengan karakteristik Cherry MX Blue, cuman karakternya lebih halus Cherry MX. Jadi buat kalian yang suka dengan karakteristik keyboard yang clicky atau mantul-mantul ketika ditekan, keyboard ini cocok buat kalian. Kalau karakteristik keyboard menurut saya sih emang tergantung selera. Kalau saya pribadi suka yang clicky, yang mendal-mendal atau mantul-mantul gini, karena kayak ada timbal balik gitu.
Jadi misal hubungan kalau ada timbal baliknya kan enak. Bukan kita aja yang perhatian, tapi dianya cuek, hambar rasanya. Dan suara keyboardnya menurut saya juga udah satisfying banget. Dengan tombol yang juga sangat responsif. Waktu responsnya ini kata Motospeed di website resminya itu hanya sekitar 0,1 detik. Jadi ibarat kalian masih mau niat mencet, hurufnya udah keluar sendiri. Kemudian untuk key life atau umur tombolnya, Motospeed mengklaim kalau keyboard ini bisa bertahan sampai 50 juta klik. Tapi kalau kalian nekennya pakai pacul, ya nggak tahu lagi. Mungkin umurnya cuma beberapa menit. Kemudian karena keyboard ini wireless, jadi keyboard ini menggunakan baterai dengan kapasitas 1300 mAh yang bisa digunakan sampai 10 jam dan 480 jam kalau kondisi standby. Untuk waktu ngecasnya sendiri sekitar 3-4 jam, tapi kalau kalian koneksikan kabel Type-C-nya dengan PC ataupun laptop, kalian masih bisa menggunakannya meskipun sambil dicas. Untuk range atau jarak koneksi Bluetooth-nya sekitar 10 meter dan bukan hanya support di Windows saja, Bluetooth dari Motospeed ini juga support dengan Android, iOS, dan juga Mac. Kemudian Bluetooth-nya bisa dikonekkan dengan 3 device sekaligus. Untuk switching device-nya, kalian bisa menggunakan fungsi Fn plus E, plus R, dan juga plus T. Untuk pairing Bluetooth-nya cukup mudah, kalian tinggal tekan Fn plus key sekitar 3 detik, sampai lampu indikator di caps lock-nya berwarna biru kelap-kelip. Kemudian sebagai catatan, jangan menggunakan mode Bluetooth kalau kalian lagi menggunakan mode kabelnya, karena akan membuatnya cepat rusak. Untuk mode animasinya ini menurut saya cukup keren guys, dan saya sampai bikin footage sendiri untuk memperlihatkan kepada kalian mode-modenya ya. Jadi ini mode kalau ditekan dia nyala. Warnanya itu beda-beda. Ini ada mode lain. Ini mode RGB murah ya. Karena warnanya itu agak kurang terang. Kemudian ada mode RGB lagi. Tapi ini agak aneh. RGB konslet ini. Karena dia nyalanya gantian. Ya RGB konslet lah pokoknya. Kemudian ini ada warna clubbing. Jadi kalau misalkan kalian mau clubbing, nggak usah lah clubbing. Pakai keyboard ini aja dan dugem di rumah biar hemat ya. Kemudian ada warna RGB tapi yang lebih keren. Jadi warnanya lebih pop up, lebih muncul. Ini lebih keren. Ini jadi terlihat lebih mahal kalau pakai RGB ini. Kemudian ada yang lain. Ini warna biru tapi dia mati sendiri nanti. Tuh mati kan. Jadi kayak warna gradasi gitu ya. Kemudian kita coba yang lain. Ini sama kayak tadi, cuman dia nyalanya gantian. Jadi kayak lampu-lampu Natal gitu ya. Kalau ini fitur RGB lagi, cuman dia terpusat di tengah gitu, nyala kemudian nyebar kanan kiri gitu kan. Ini apa ini standar lah, ganti lain. Oh ini warnanya agak ke kanan, jadi kayak bentuk panah gitu ya. Kalau kalian lihat kan, tuh dia jalan ke kanan, set gitu kan. Kita coba yang lain. Ini loh yang saya cari tadi. Ini jadi mode kayak apa? DJ yang kotak-kotak itu, apa nama alatnya ya? Digipad, numpad atau apa ya, yang kalau ditekan dia kayak musik DJ ajib-ajib gitu loh. Ini kayak keren dan satisfying banget gitu loh. Jadi misalkan kalian mau mengcover lagu, kalian nggak butuh alat DJ yang biasanya saya lihat di YouTube itu yang kotak-kotak itu, Digipad atau apa namanya ya. Jadi misalkan kalian mau mengcover lagunya Alan Walker yang Faded, kalian tinggal gini aja ya kan, teng 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 teng. Tuh keren kan? Jadi selain buat keyboard gaming, kalian juga bisa bikin apa ya, modenya ini satisfying banget gitu kalau digunakan. Kemudian kalau ini sama, cuman dia lebih cepat. Ya. Ini mode keburu-buru namanya. Kalau ditekan di sini keren banget. Kita cari yang lain. Ini mode orang bingung. Jalannya ke kanan kiri. Dan udah, jadi keren banget ada 19 mode RGB di keyboard ini. Selain digunakan enak, juga buat apa ya, kalau kalian menggunakannya itu kayak satisfying banget gitu rasanya. Dan warna RGB-nya ini solid. Maksud saya solid itu nggak ada yang dead spot gitu loh. Jadi warnanya benar-benar solid. Nggak ada yang dead spot atau warna LED-nya kurang nyala. Tuh kan. Jadi warnanya benar-benar solid. Kalau ini warna RGB murah, kita ganti yang mahal. Mana tadi yang mahal? Bentar. Ini warna RGB mahal. Karena warnanya solid banget, gak ada dead spot dan keren banget. Jadi ini sih fitur yang paling saya suka dari keyboard ini. Ya apa ya, karena saya orangnya gabut. Jadi kalau dibuat iseng itu enak aja. Dan kalau dibuat setup gaming, saya rasa akan lebih bagus.
kalau kalian mungkin bosan dengan mode yang gitu-gitu aja, keyboard ini bisa jadi pilihan karena mode animasinya udah lumayan banyak banget. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan Motospeed CK62 versi DKID adalah dengan harganya sekitar 650.000, menurut saya udah cukup murah dengan fitur-fitur yang diberikan, karena keyboardnya juga udah dual mode, wired dan juga wireless. Yang wirelessnya support ke semua sistem seperti Windows, iOS, Mac dan juga Android, dan jarak wirelessnya bisa mencapai 10 meter dengan 10 jam penggunaan mode Bluetooth. Selain itu, fitur RGB-nya udah GGWP banget dengan 19 mode animasi serta warna statis yang warna LED-nya juga padat. Kalau untuk kekurangannya sih, karena saya pribadi tidak pernah menggunakan keyboard tipe 60%, jadi saya harus belajar lagi tentang tombol fungsi FN-nya. Kemudian secara build quality saya rasa masih lemah karena bahannya cuma plastik dan ada beberapa area kopong. Kalau dari segi kenyamanan untuk mengetik ataupun dibuat main game, menurut saya udah nyaman banget dengan flick-flicky ciri khas Switchy dari Blue Otemu. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!